Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu selaku dosen mata kuliah Masailul Fiqh, Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin SAG MHI, dan kepada teman-teman kelas A8 yang pada saat ini melakukan physical distancing sehingga melakukan pembelajaran di rumah. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Najar Rahmatullah beserta Harisa Amalia Safitri dan Anisya Mukarramah, akan membahas sedikitnya mengenai tentang transseksual. Langsung saja, secara pengertian transseksual menurut bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan menjadi lawan jenisnya, sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Transseksual seringkali dikaitkan dengan kata transgender. Bahwasanya keduanya ini memiliki arti yang berbeda. Menurut beberapa pendapat, kemudian menyimpulkan bahwa transgender adalah orang yang memiliki sifat, kebiasaan, sikap mental seperti lawan jenisnya. Sedangkan transseksual yaitu perubahan bentuk jenis kelamin secara fisik, secara biologis. Atau bisa dikatakan orang transgender akan menjadi transseksual jika ia menghendaki perubahan atau transisi seks lawan jenis. Beberapa transseksual memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal. Misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya wanita, baik tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas. Jadi beberapa memang seperti itu, tapi memang beberapa juga ada pendapat yang mengatakan bahwa transseksual ini berasal dari lahir. Nah, kemudian transseksual ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Namun karena memang ketidakmampuan alat dan media yang bisa digunakan untuk merubah kelamin seseorang, maka operasi ganti kelamin ini dilakukan pertama kali di Eropa pada tahun 1930, baru dilakukan pada tahun 1930. Namun pada operasi yang menarik perhatian seluruh dunia dilakukan terhadap seseorang mantan serdadu Tines sebelumnya yaitu bernama George Jensen di Copenhagen, Denmark pada tahun 1952. Nah, itu adalah operasi ganti kelamin yang sempat pada masanya menggemparkan dunia. Nah, kenapa kok kemudian harus ganti kelamin? Padahal kan sejatinya manusia sudah memiliki posisinya sendiri atau memang kodratnya sendiri. Kenapa kok harus diganti? Nah, kadangkala orang yang mengalami transseksual ini atau transgender ini merasa tidak nyaman, bahwasanya dirinya merasa bahwa dirinya adalah bukan dirinya, atau dirinya adalah jenis kelamin lawannya. Jadi dia akan merasa nyaman ketika berperilaku, bersikap dan memiliki seks ataupun kondisi kelamin atau cara biologis itu seperti lawan jenisnya, sehingga kemudian mereka akan melakukan operasi ganti kelamin. Namun ini juga terbatas karena operasi ganti kelamin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berekonomi tertentu. Tentunya dengan biaya yang sangat mahal, orang-orang yang berekonomi rendah tidak mungkin bisa untuk melakukan operasi ganti kelamin ini, kecuali dapat hadiah. Langkah yang paling pertama sebelum melaksanakan operasi ganti kelamin biasanya sesi konsultasi dengan konselor kesehatan mental profesional untuk melakukan diagnosis dan psikoterapi. Diagnosis dari gangguan identitas gender atau
for ya gender dan surat rekomendasi resmi dari terapis yang bersangkutan membolehkan individu tersebut memulai terapi hormon di bawah pengawasan dokter. Nah, selain itu juga transseksual ketika orang ingin mengganti kelamin ini juga harus konsultasi kepada keluarga, masyarakat sekitar. Apakah kemudian ketika sudah berganti kelamin orang ini tetap diterima oleh masyarakat atau tidak, itu juga termasuk kondisi apa termasuk harus hal yang paling penting untuk sebelum melakukan ganti kelamin, karena dengan bergantinya identitas tentunya akan merubah perilaku, sikap dan tanggapan seseorang mengenai orang tersebut. Terus selanjutnya yaitu ini proses pergantian kelamin. Yang pertama adalah pria ke wanita. Orasi ganti kelamin dari pria ke wanita melibatkan prosedur pengangkatan penis dan testis dan pemotongan urtera menjadi lebih pendek. Sebagian sisa kulit akan digunakan untuk jangkok jaringan pendukung vagina dan membentuk vagina utuh yang fungsional. Sebuah neuklitoris yang memungkinkan wanita transgender bisa merasakan sensasi orgasme bisa dibuat dari bagian penis. Wanita transgender akan tetap mempertahankan prostat mereka. Dan selanjutnya bisa dipahami sendiri karena memang ini bukan ranahnya ketika saya akan menjelaskan, karena harus berkaitan dengan medis. Yang paling penting adalah prosesnya, yaitu seperti ini. Begitu juga dengan wanita ke pria. Jadi tidak memungkinkan juga bahwasanya transseksual itu juga ada perubahan antara tidak hanya pria ke wanita, namun juga wanita ke pria. Wanita yang ingin mengganti identitas menjadi laki-laki juga memungkinkan menjalani pengangkatan vagina sekaligus pemanjangan urtera untuk memungkinkan ia bisa kencing berdiri. Pemanjangan urtera adalah prosedur tersulit dari keseluruhan proses. Setelah 1 tahun, penis dan testis buatan dapat dicangkokkan saat sensasi seksual telah kembali di ujung penis. Nah, usaha-usaha kemudian dilakukan hanya untuk agar kemudian orang yang pada mengalami transseksual ini agar kemudian nyaman dengan apa yang menjadi kehidupannya, meskipun itu berbanding terbalik dengan kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hukum negara mungkin beberapa sumber menyebutkan tadi bahwasanya negara hanya menyantumkan seseorang identitasnya melalui kondisi biologis seseorang saja. Jadi ketika transgender, orang yang berperilaku seperti lawan jenisnya, belum melakukan perubahan kelamin, jadi mereka tetap pada identitas yang awal. Seperti itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh kedua teman saya, yaitu Anisya Mukarramah dan Harisa Amalia Safitri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Mukarramah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum transseksual menurut Islam. Transseksual sendiri itu adalah suatu pembedahan yang dimana dilakukan oleh tim medis yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, dan begitu sebaliknya perempuan menjadi seorang laki-laki. Di sini seakan ketika merubah perempuan menjadi laki-laki, dokter akan mengangkat payudaranya, mendifungsikan alat reproduksi wanita dan membuat zakar atau penis. Itu antar perempuan menjadi laki-laki, sedangkan kalau laki-laki menjadi perempuan itu akan memotong zakarnya atau penisnya itu beserta pelirnya, itu dijadikan sebagai vagina dan membesarkan payudaranya.
Orang yang sengaja melakukan operasi kelamin tersebut dengan faktor-faktor yang dialami oleh pasien, sesungguhnya mereka memiliki jenis kelamin yang jelas. Mereka bukanlah manusia-manusia berkelamin ganda. Jadi orang yang melakukan operasi kelamin itu atau transseksual itu sebenarnya kodratnya emang sudah sebagaimana biasanya. Seperti saya seorang perempuan, saya melakukan kodratnya sebagai seorang perempuan. Begitu sebaliknya seorang laki-laki kodratnya sebagai seorang laki-laki. Jadi di sini orang yang melakukan transseksual atau mengoperasi jenis kelamin itu mengkhianati atau tidak menerima kodratnya sebagai dirinya sendiri. Sudah sangat jelas dari penjelasan di atas itu bahwa melakukan operasi kelamin atau transseksual itu hukumnya haram menurut Islam atau dosa besar karena mengkhianati tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat manusia menurut Islam berikut adalah dalil-dalil yang mengatur hukum operasi ganti kelamin dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 119 sampai 120. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala umarannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala umarannahum fala yughayyirunna khalqallah faman yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Itu sudah jelas di dalam surat ini. Jika suatu perbuatan dinisbatkan kepada syaitan itu, penjelasannya berarti hukumnya haram. Karena ayat ini mengandung larangan merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi ganti kelamin. Alasannya tim dokter akan membuang organ penis dengan sengaja, kemudian membuat lubang vagina dan membesarkan payudara, begitu pula sebaliknya. Perempuan menjadi laki-laki. Padahal kedua kondisi pasien tersebut tidak mengalami gangguan medis terhadap kelamin maupun organ reproduksinya. Jadi operasi tersebut dilakukan semata-mata karena hawa nafsunya. Jadi di sini sudah jelas bahwa transseksual atau operasi kelamin itu mengganti kelamin hukumnya haram menurut Islam. Selanjutnya ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat para laki-laki menyerupai kaum perempuan, begitu sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Hadis ini sudah jelas bahwa tindakan menyerupai lawan jenis itu sangatlah haram. Bahkan pelakunya layak mendapatkan laknat. Ini Rasulullah mensyariatkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Karena operasi ganti kelamin adalah wasilah, yang artinya sarana untuk menyerupai lawan jenis, maka ia menjadi haram pula. Jadi sudah jelas ya penjelasan di atas itu bahwa dalam Islam hukum mengoperasi kelamin atau mengganti kelamin antara laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki itu hukumnya haram atau dosa besar, sudah jelas dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisa Amalia Safitri, NIM T 2017-1300. Saya akan melanjutkan pemaparan dari presenter sebelumnya, yaitu pandangan para ahli tentang transseksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, transseksual menurut pandangan kesehatan, yang kedua, transseksual menurut pandangan hukum RI, dan yang ketiga, transseksual menurut pandangan agama. Nah, yang pertama yaitu transseksual menurut pandangan kesehatan. Kesehatan sendiri itu mempunyai asas-asas etika yang diterapkan pada etika rumah sakit sebagai etika praktis, yaitu ada 3. Yang pertama, rumah sakit berbuat kebaikan dan tidak menimbulkan mudarat atau cedera pada pasien, staf, dan karyawan, masyarakat umum, serta lingkungan hidup.
Dua asas etika klasik ini sudah ada dalam lafal sumpah Hippocrates sejak lebih 23 abad yang lalu. Nah, dua asas ini juga ajaran semua agama. Kemudian yang kedua yaitu asas menghormati manusia atau respect for persons, berarti menghormati pasien, staf, dan karyawan serta masyarakat dalam hidup dan kesehatan mereka. Itu berarti menghormati otonomi atau hak untuk mengambil keputusan tentang diri sendiri, hak-hak asasi sebagai warga negara, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kerahasiaan, serta harkat dan martabat mereka sebagai manusia dan lain-lain. Yang ketiga yaitu asas keadilan atau justice yang meliputi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan perlakuan yang adil terhadap pasien, staf, dan karyawan, serta masyarakat umum. Jadi, dapat disimpulkan, menurut pandangan etika medis berdasarkan ketiga asas etika yang diterapkan di rumah sakit, maka tindakan operasi penggantian kelamin itu bukanlah suatu pelanggaran bioetika, jadi diperbolehkan menurut pandangan kesehatan, seperti itu. Kemudian yang kedua, transseksual menurut pandangan hukum RI. Nah, di sini berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan pasal 77 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berisi setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan tanpa adanya keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, kemudian dihubungkan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, apa yang dilakukan oleh para kaum transgender itu sudah sesuai dengan hukum. Nah, begitupun dengan keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon atau yang disebut para kaum transseksual. Jadi, menurut pandangan hukum RI itu diperbolehkan asal mengikuti peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu transseksual menurut pandangan agama. Pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Najm ayat 45 yang artinya, dan Dia Allah menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian terdapat juga pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kedua itu menunjukkan bahwa manusia di dunia ini tuh hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tapi dalam kenyataannya kita terkadang menjumpai seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Transseksual dan operasi penggantian kelamin menurut etika agama, individu yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal yang memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Bagi mereka melakukan operasi kelamin, tapi operasi itu sifatnya hanya aksesoris dan tidak bisa berfungsi normal, maka dalam syariat Islam tidak membuatnya berganti kelamin sehingga status tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit, dan seterusnya itu mirip wanita. Jadi transseksual menurut pandangan agama ini itu tidak diperbolehkan ya, karena meskipun mereka telah mengganti gendernya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu tetap dianggap tidak berganti kelamin meskipun suaranya telah berganti, meskipun
bentuk tubuhnya atau dan lain-lainnya itu dirubah. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.